Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Alvita dengan NIM 224821165. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi bahan alam untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Hari Ade Saputra MSI. Ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya yaitu senyawa yang berwujud cair atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang atau volatil, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya yaitu yang pertama metode destilasi. Destilasi ini juga ada beberapa, yaitu destilasi air, destilasi uap air, dan destilasi uap. Yang kedua itu press, yang ketiga itu pelarut organik, yang keempat itu enfluorasi, yang kelima maserasi lemak panas. Ya, metode pertama itu metode destilasi, tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Nah, kelemahannya senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahannya mudah. Untuk metode press, tahapannya itu persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya itu waktu lebih lama, pemisahannya lebih sulit. Selanjutnya itu metode enfluorasi, tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit, waktunya lama. Dan kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Metode selanjutnya metode pelarut organik, tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit dan teknologi mahal. Kelebihannya itu waktunya cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Metode yang terakhir itu maserasi lemak panas, tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya ESM, pemisahan lebih sulit, waktunya lama, senyawanya rusak karena panas. Kelebihannya itu teknologi sederhana. Selanjutnya itu fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memisah-misah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan dari fraksinasi yang pertama mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Kedua yaitu melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolis sekunder tunggal. Selanjutnya kromatografi. Kromatografi lapis tipis yaitu prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kekeluaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam yaitu zat padat atau silika, aluminium. Fase gerak itu cairan. Ekstraksi cair-cair. Yang pertama itu peningkatan polaritas, yang kedua itu ketidakcampuran antara, yang ketiga itu komponen pelarut yang digunakan, yang keempat dapat diprediksi senyawa terlarutnya. Yang selanjutnya itu permurnian, metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya itu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuan untuk mendapatkan suatu murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya itu 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Yang pertama itu pemisahan secara fisika, tidak mengubah zat selama pemisahan. Yang kedua itu secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Selanjutnya itu pembagian pemurnian. Yang pertama yaitu rekritalisasi, yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pemortornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsipnya itu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Ketika larutan jenuh berisi pelarut yang dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Yang kedua yaitu dekantasi, yaitu proses pemisahan campuran desimentasi dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Campuran padatan dan cairan atau dua cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam corong pisah. Prinsip kerjanya itu dahului dengan desimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga dapat cair yang bersih. Metode ini tidak lebih efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen atau ada partikel sedimen yang masuk ke dalam cairan. Yang ketiga itu sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari satu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Ya, selanjutnya itu komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental. Kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun sekarang, kebanyakan komputasi dilakukan dengan menggunakan komputer. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.